Chelsea tengah terjebak tren 5 laga tanpa kemenangan di Liga Premier Inggris, sehingga sekali lagi terancam harus berjuang demi finish 4 besar. Sebulan yang lalu, Chelsea hanya terpaut beberapa poin dari pemuncak klasemen Liga Inggris, Liverpool. Bayangan The Blues menjadi tim kejutan dalam pacuan gelar pun bukan cuma imajinasi. Jauh lebih baik dari prediksi pramusim yang mayoritas berkata bahwa mereka akan beruntung jika berhasil lolos ke zona Eropa lagi. Tetapi kasak kusuk dari kubu Stamford Bridge tak setuju. Sang pelatih Enzo Maresca serta berbagai anggota tim utama Chelsea, juga para penggemar di media sosial, ngotot bahwa The Blues bukan penantang gelar, tapi tindakan lebih lantang dari sekadar kata. Dan setelah 5 laga tanpa kemenangan, diimbangi Everton, Crystal Palace, dan Bournemouth, serta kekalahan di tangan Fulham dan Ipswich, mereka terbukti benar. Tahun ini belum tahunnya Chelsea. Pendakian Chelsea ke peringkat 2 sama sekali tidak terlihat sebagai sebuah kebetulan belaka. Mereka benar-benar pantas berada di sana setelah mencatatkan serangkaian kemenangan impresif sepanjang November hingga pertengahan Desember. The Blues memang tak bisa mengalahkan 2 penantang gelar sesungguhnya, Liverpool dan Arsenal, tapi bisa mengimbangi mereka secara permainan. Melihat Manchester City, Manchester United, dan Tottenham terseok-seok, Chelsea pun digadang-gadang hampir pasti lolos ke Liga Champions. Tapi kini mereka dipaksa harus bersusah payah lagi untuk lolos 4 besar setelah periode Nataru penuh petaka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Chelsea sudah tahu risiko yang mereka ambil ketika memutuskan merekrut Enzo Maresca, seorang pelatih yang relatif minim pengalaman. Maresca memang dikenal sebagai pemikir taktik cemerlang binaan Pep Guardiola, yang memiliki potensi besar menjadi manajer papan atas. Namun, ia juga sosok yang butuh waktu untuk memperbaiki kekurangan yang ia miliki, belum lagi kini dibebani membenahi skuad muda Chelsea yang masih penuh masalah. Kontrak 5 tahun yang diberikan, plus opsi perpanjangan 12 bulan, karena ya sudah sekalian saja bukan? Menjadi bukti bahwa The Blues melihat Maresca sebagai proyek jangka panjang, setelah Mauricio Pochettino hanya diberi 1 musim untuk meletakkan fondasi dan merampingkan skuad mereka yang memang sempat amat gemuk. Sebelum pindah ke London Barat, Maresca baru menjalani 1 musim penuh di level senior, membawa Leicester City yang difavoritkan juara memuncaki Championship musim 2023-2024. Menjadi juara bukan pencapaian yang main-main dan mungkin yang terbaik yang bisa ia raih di King Power Stadium. Tetapi tetap saja ada berbagai red flag yang berkibar. The Foxes memulai musim dengan luar biasa, mengemas 13 kemenangan dari 14 pertandingan pertama mereka, dan terlihat berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor poin di kasta kedua. Namun, performa Leicester terjun bebas di periode musim dingin, sehingga persaingan gelar kembali terbuka untuk Ipswich dan Leeds. Maresca kerap dikritik karena pendekatan filosofinya yang dianggap satu dimensi dan kaku. Gaya bermainnya yang terlalu sabar juga sering membuatnya berselisih dengan supporter. Hal itu pada akhirnya memang tidak terlalu berpengaruh pada klasemen di akhir musim. Tetapi suasana tersebut menunjukkan bahwa perjalanan Leicester tidak semulus yang seharusnya, mengingat mereka memiliki skuad termahal di Championship. Maresca mewarisi skuad Chelsea yang musim lalu kebobolan dengan jumlah yang mengkhawatirkan, 63 gol dalam 38 laga Liga Premier Inggris. Namun, ada satu perbedaan penting kali ini. Mereka kehilangan satu-satunya pemimpin senior di lini belakang, Thiago Silva. Bek veteran asal Brasil tersebut memang sudah menurun performanya, tetapi tetap menjadi sosok yang berpengaruh di ruang ganti juga di atas lapangan. Kini, Maresca hanya memiliki sederet pemain yang tergolong bagus, tapi tidak istimewa. Levi Colwill contohnya. Di usia 21 tahun, ia sudah menjadi penggawa timnas Inggris sebagai salah satu dari sekian banyak lulusan padepokan Cobham yang sukses, dan sosok yang seharusnya menjadi pilar Chelsea selama 1 dekade ke depan. Untuk saat ini, level Colwill barulah bek yang cukup oke, tapi sudah dibebani tanggung jawab sebagai pemimpin lini pertahanan. Colwill sempat berduet dengan menjanjikan bersama Wesley Fofana,
Tetapi bek asal Prancis tersebut kini harus absen berbulan-bulan karena lagi-lagi cedera serius. Bahkan sekalipun sembuh nanti, Fofana tak sebaiknya diandalkan melihat riwayat cederanya. Sebagai penggantinya, Chelsea mengandalkan Tosin Adarabioyo, rekrutan musim panas yang pada usia 27 tahun mengambil alih peran Silva dalam struktur skuad dan ruang ganti. Masalahnya, Tosin tak sehebat pendahulunya, yang begitu berprestasi, berkualitas, dan kaya pengalaman di level tertinggi. Di belakang lini pertahanan yang gonta-ganti ini ada sosok Robert Sanchez, kiper yang dicadangkan oleh Pochettino musim lalu tetapi berhasil merebut kembali posisinya. Philip Jorgensen yang didatangkan dari Villarreal belum mampu menggusurnya. Tapi puncak ironinya adalah bahwa owner Chelsea, Blue Co, melepas salah satu kiper terbaik Liga Premier Inggris musim ini, Matt Sales. Kini Sales bertengger di peringkat 3 bersama Nottingham Forest. Pertahanan yang solid membutuhkan kombinasi antara kualitas dan kekompakan. Sayangnya, Chelsea saat ini tidak memiliki cukup keduanya untuk mendukung ambisi pacuan gelar. Setelah mulus melewati fase pertama Liga Konferensi musim ini, Maresca sempat dipuji karena berhasil membagi skuad gemuk Chelsea menjadi 2 tim. Satu untuk bersaing di Liga Premier Inggris dan satu lagi untuk beraksi di Eropa. Namun, strategi ini sejak awal memiliki risiko yang bisa menjadi bumerang dan memang tak realistis untuk diandalkan sampai sisa musim. Beberapa laporan sudah mengklaim bahwa pemain seperti Christopher Nkunku, Joao Felix, dan Kiernan Dewsbury Hall mulai merasa tidak puas karena terjebak di tim B dan hanya dimainkan sesekali melawan oposisi yang kualitasnya jauh di bawah standar. Entah apa alasannya, Maresca masih belum mempercayai sebagian besar pemain tim B untuk dimainkan di Liga Premier Inggris. Sempat proaktif dengan pergantian pemain di awal musim, ia kini kerap dikritik karena terus-terusan menunggu hingga menit akhir untuk menggunakan pemain cadangan. Sekalinya melakukan pergantian, hanya 1-2 pemain yang dimasukkan. Ini akhirnya membuat para starter kelelahan, akibatnya tim lawan memiliki keunggulan fisik di babak kedua. Siklus yang terus berulang ini menjadi salah satu faktor utama penurunan performa Chelsea belakangan ini. Maresca terlalu lama menunda penyegaran tim, sehingga terlambat untuk membalikkan keadaan. Contoh terparah terjadi ketika dipecundangi Fulham di Boxing Day. Chelsea mendominasi babak pertama setelah Cole Palmer membawa mereka unggul lebih dulu, tetapi kehilangan kendali permainan ketika Marco Silva mengerahkan para pemain cadangannya. Dua pengganti Harry Wilson dan Rodrigo Muniz mencetak gol pada menit ke-82 dan 95. Sementara itu, Maresca hanya melakukan satu pergantian pemain, mengganti Nicholas Jackson dengan Nkunku, seorang penyerang yang tak bisa dibilang nomor 9 murni. Keletihan adalah hal wajar, terutama di era jadwal sepak bola yang padatnya ngawur seperti sekarang. Namun, rotasi besar-besaran antara domestik ke Eropa sepertinya tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Chelsea. Tapi terlepas dari apakah Maresca melakukan pergantian pemain atau tidak, seharusnya Chelsea tetap tidak porak-poranda semudah itu di paruh kedua pertandingan. Masih ada separuh musim untuk dimainkan, dan situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan.